Life is fine somehow, gotta regain control. Sekelompok hacker di media sosial nyatanya banyak juga yang baik-baik. Salah satunya yang mengawal kasus-kasus besar di Nusantara, termasuk kegaduhan dalam dunia sepak bola. Sebelumnya, sang hacker sudah menyebutkan mafia dengan inisial Mr. X dan NB, sesuatu yang membuat kita makin penasaran. Kini perlahan mulai diungkap, NB ternyata seorang pengusaha dan Mr. X tentunya akan diungkap juga sih. Di samping itu, entah mengapa cobaan demi cobaan benar-benar menerpa timnas Indonesia. Bahkan di awal tahun seperti sekarang saja, banyak sesuatu yang tidak terduga. Media-media asing sampai ikut menyuarakan apa yang terjadi pada buzzer-buzzer sewaan mafia. Masalahnya di sini, media-media Eropa ini merupakan media papan atas, yang mana sering dibaca, jadi sampai ke telinga publik tanah air. Salah satunya media asal Italia menyuarakan bahwasannya Erick Thohir akan mencari pelatih baru dari Eropa untuk timnas Indonesia. Jelas ini sangat dipertanyakan oleh sebagian besar fans Garuda, tapi banyak juga yang berspekulasi positif loh. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita cari tahu sampai akar-akarnya. Seperti pohon yang makin besar makin tinggi batangnya, semakin besar pula tantangan menghadapi angin kencang dan badai. Timnas Indonesia juga demikian. Mungkin sebelumnya cuma menghadapi mafia-mafia dari luar, terutama dari Bahrain dan AFC. Mungkin juga sulit, tapi lawan orang asing ya lebih bisa terbuka lah dan gak perlu takut salah karena orang asing juga. Sekarang tantangannya menghadapi mafia di negeri sendiri. Tentu saja lebih sulit, sebab menghadapi orang-orang sendiri pasti bisa mengelak untuk berlindung. Ya begitulah pada kenyataannya. Mafia di sepak bola tanah air justru lebih banyak. Sejak dulu terkait hal ini masih belum bisa diberantas. Meski sudah banyak yang kepergok, nyatanya cuma sebagian doang yang telah lenyap. Bahkan di tubuh PSSI sendiri yang notabene sudah dibersihkan oleh Erick Thohir, banyak yang percaya jika masih ada mafia yang bersembunyi. 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia: umur, jodoh, rezeki, dan Sintayong. Harus malu lah STY. Udah 5 tahun belum memberikan apa-apa, harus malu. Sportsmanship-nya harus muncul. Ya, kemarin saat banyak buzzer berulah menyebarkan isu Sintayong hingga Erick Thohir out, ada juga sekjen PSSI yang dicurigai terlibat di dalamnya. Selain itu, muncul juga 2 inisial mafia yang disebutkan hacker, yaitu Mr. X dan NB, yang disebut sebagai otak di balik semuanya. Nah kini, hacker dengan username SSC Politik tersebut kembali mengungkapkan kepanjangan dari inisial NB, yang mana ternyata tepat sesuai dugaan netizen. NB adalah singkatan dari Nirwana Bakri. Hal ini ternyata juga masih berkaitan dengan tuduhan mafia AFF pada final 2010, yang mana saat itu Nirwana Bakri juga atasan dari manajer timnas saat itu. Perlu diketahui, Nirwana Bakri ini merupakan seorang pengusaha yang memang sering berinvestasi di bidang olahraga, terutama klub-klub sepak bola lokal, macam Persija maupun Arema. Jadi tak ayal juga, warganet berspekulasi bahwa NB adalah mafia sepak bola tanah air yang sering mempermainkan kompetisi. Sementara itu, Mr. X sendiri masih belum diungkapkan oleh hacker, katanya pelan-pelan akan diungkapkan semua coy. AFF 2010 ada tuduhan bahwa seolah-olah permainan itu dimainkan. Saya tim manajer Indonesia. Akhirnya yang tertuduh bos saya, Nirwan Bakri katanya terlibat. Yang tertuduh bos saya, Nirwan Bakri katanya terlibat. Nirwan Bakri katanya terlibat. Nirwan Bakri katanya terlibat. Isunya menyebar sampai ke media Eropa. Entah bagaimana bisa, isu Sintayong out justru tak hanya menyebar di media lokal yang dibayar mafia saja. Tapi sejumlah media Eropa juga bisa-bisanya membuat artikel yang serupa. Salah satu media ternama asal Italia, Tuttosport.com, menyebut Erick Thohir mengingatkan Piala Dunia, pelatih Eropa dicari untuk Indonesia. Lalu media lain bernama Calcio bahkan menulis jika ketum PSSI merefleksikan pemecatan Sintayong dari Korea. Hipotesis pelatih Eropa untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengenai hal ini, media lokal yang masih waras jadi ikut penasaran, dan ada yang mencoba menanyakan kebenaran berita tersebut kepada pihak PSSI langsung. Di mana hal itu dilakukan oleh Kumparan, yang telah mencoba menghubungi PSSI, namun tanggapannya pihak yang berkaitan enggan berkomentar. Kumparan sudah menghubungi PSSI terkait kabar ini, namun PSSI enggan berkomentar, tulis pengakuan Kumparan.
Spekulasi fans Garuda. Dari situasi ini tentunya makin membuat banyak fans bertanya-tanya. Menariknya, masih banyak juga yang berspekulasi positif loh teman-teman. Banyak yang tak mau diadu domba dan berpikir jika ini disengaja oleh oknum. Atau justru bisa jadi media asing hanya mengikuti isu yang beredar saja tanpa mengetahui fakta di baliknya. Bisa jadi sih, terkadang media atas negara memang saling mencontek informasi saja. Sedangkan media lokal ketika itu banyak dibayar menjadi buzzer. Di samping itu, dalam unggahan terbaru Erick Thohir justru muncul komentar dirtek baru PSSI. Dan ada yang berkomentar jika maksud dari isu pelatih baru Eropa dari media Italia mungkin saja sebenarnya dirtek. Entah mana yang tepat, yang jelas kita harus berpikir positif aja ya coy, biar nggak diadu domba lagi. Erick Thohir masih yakin, Moriyasu saja percaya sama Sintayong. Kalau berbicara soal kepercayaan Erick Thohir terhadap Sintayong, tentunya tak bisa disimpulkan dari satu sudut pandang saja. Hubungan harmonis PSSI dengan juru taktik asal Korea Selatan ini sudah cukup lama. Kalau dipikir-pikir nggak sesuai target di AFF saja bukanlah sesuatu yang membuat Erick Thohir marah besar. Lagian kalau marah pasti beliau angkat bicara. Mungkin kalian juga masih ingat dengan kemarahan Erick Thohir saat dikalahkan Cina, di mana saat itu Erick Thohir mengancam mundur dari PSSI. Dari pengakuan pelatih Jepang, Moriyasu juga pernah meyakinkan kita soal kualitas Sintayong. Menurut pandangan pelatih Jepang, Sintayong benar-benar mengubah timnas Indonesia sampai bisa bersaing di kancah internasional. Bahkan Moriyasu menghormati Sintayong. Saya sudah bicara dengan dia saat bertemu, dan menurut saya, dia pelatih yang sangat hebat. Dia membuahkan hasil di Korea, membawa tim ke Piala Dunia, dan punya pengalaman berkompetisi di panggung dunia. Tidak diragukan lagi, dia membantu mengembangkan sepak bola Indonesia dengan memperkuat tim. Dengan mengingat hal itu, saya menghormatinya dan mengatakan kepadanya bahwa apa yang dia lakukan luar biasa, ujar Moriyasu dikutip dari CNN Indonesia. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. The past we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Time to... Jadi itulah berbagai sorotan dunia terhadap keadaan timnas Indonesia yang sedang banyak isu sekarang. Semoga itu hanya kesalahpahaman saja sih. Kalau emang bener, ya udah diungkapkan saja, nggak perlu ditutup-tutupi, ya kan? Yang terpenting kita jangan sampai terpecah belah ya teman-teman. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.